Tapi kan di dunia kerja ini menurut Akang lebih penting atau lebih cepat berkembang yang mana? Yang selalu berlatih skillnya atau yang memperluas networking atau relasinya? Dua-duanya penting. Harus selaras lah. Keduanya penting. Di samping kita juga perlu bergaul, membangun beberapa connection ke lembaga-lembaga, organisasi-organisasi, begitu ya, mencari pengalaman ada yang komunitas-komunitas begitu ya, banyak. Nah, di samping itu juga kita juga harus ada sesuatu hal yang menjadi diferensiasi kita. Spesifikasi kita di skillsnya di mana, itu yang memang sangat perlu dimiliki. Gen Z betul. Ya. Aku Gen Z khususnya kan. Gen Z nih. Karena banyak juga tuh kemarin di pemberitaan ya bahwa Gen Z itu etos kerjanya katanya A, B, C, D segala macam ya. Kenapa ya? Nah, kenapa ya? Mungkin kita juga lihat ya, karena anak-anak yang lahir di tahun 2000-an dengan anak-anak yang lahir di tahun 90-an ya tentu berbeda. Treatment, assessment dan lingkungannya juga sangat berbeda. Itu sedikit banyak mempengaruhi, sehingga treatment hari ini dengan digitalisasi sebetulnya bagaimana mampu mengadaptasi pemerintah dalam hal ini dan semua stakeholder terkait ya dalam mendukung produktivitas Gen Z. Bagaimana ini bisa ditangani, diatasi secara komprehensif, secara bersama-sama maksudnya. Ya, jadi wajar-wajar saja kalau orang tua khawatir, karena memang persoalannya bukan di orang tua justru, tapi di pemangku kebijakannya. Balik lagi. Iya, karena kan sekarang ngeri. Karena sekarang tuh yang cari kerja harus bikin SKCK, tapi yang sekarang duduk di sana itu mantan-mantan KPK. Jadi teman-teman yang mau mungkin masih kebingungan atau lagi mencari jati diri ya ibaratnya ya, jati diri atau kesukaan yang kita kemana, bisa ikut-ikut vokasi kayak salah satunya Boga bisa juga. Boleh, ya. Sangat boleh. Ya minimal konsul dulu lah gitu. Sesimpel konsul ya. Free. Dan free. Oh, dan konsulnya free. Anjay, free. Nanti aku akan konsul abis ini. Sama aku juga. Ya, aku akan konsul abis ini. Lumayan kan konsul gratis gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Rasa Warginet. Hari ini aku nggak akan menanyakan kabar ya, karena aku yakin kabar Warginet hari ini semuanya lagi tergonjang-ganjing ya. Dan pasti seluruh Indonesia ini lagi kangen seseorang ya, Sintayong. Pasti semuanya lagi kangen Coach Sintayong. Tapi untuk menghibur Warginet yang lagi galau dan lagi kangen Coach Shin, aku mau nyanyi dulu. Boleh dong ya? Tapi aku minta tepuk tangan yang bantuin. Ini lagunya ini apa? Pok Ame Ame, lagunya Pok Ame Ame. Oke ya, 1, 2, 3. Pok Ame Ame, belalang kupu-kupu. Siang sidang UU, malam-malam 51. Oke, hari ini di podcast Suara Garut. Keringi banget ya. Udah nggak apa-apa. Bener ya, tapi masih malu ini. Gini banget ya cari duit. Bersama Suara Garut, masih bersama aku Salwa Apriliani di podcast hari ini. Walaupun keadaan Indonesia sedang tidak baik-baik saja ya, semua Indonesia sedang galau, tapi nggak apa-apa, aku harus tetap bekerja juga dan menyuarakan suara-suara yang tidak bisa disuarakan oleh wakil rakyat di sini. Jadi, tapi hari ini kita nggak akan ngebahas kesana, nggak akan ngebahas Coach Sintayong juga, karena narasumber kita hari ini kedatangan sosok yang keren. Boleh dong beri tepuk tangan yang meriah untuk Kang Feby. Oke, Kang Feby apa kabar? Alhamdulillah baik. Panggilnya Akang aja atau? Boleh Akang, boleh apa ya? Apa ya? AA juga boleh. AA itu, tapi aku enaknya Akang kali ya, Kang ya. Kang Feby, apa kabar Kang? Alhamdulillah baik ya. Tapi nggak lagi galau juga kan 51 kemarin. Sedikit galau juga dan sedikit kangen coach juga ya sepertinya. Sedikit kangen masa lalu yang lalu banget. Yang kayaknya udah lama banget. Karena kan kita pasti beda angkatan ya. Iya. Indonesianya dulu tuh timnas tuh keren banget, zaman Budi Sudarsono, Bambang Pamungkas, saya di zaman itu. Oh iya, kelihatan ya gap umurnya ya. Langsung terlihat ya saya.
gitu kan. Kangen ya, berarti akan kangen. Tapi karena kita nggak akan bahas timnas hari ini, kita akan bahas Kang Feby bersama nama yang dibawa seperti di belakang ada bogakabisa.com. Tapi sebelumnya kita perkenalan dulu kali ya, karena tak kenal maka tak tumpang. Boleh Kang Feby menyapa warginet di kamera yang sebelah sini. Oke, terima kasih. Selamat berjumpa ya. Selamat berjumpa bagi semua warginet di suaragarut.id. Terima kasih atas undangannya, atas kehangatannya yang luar biasa di sini. Masya Allah. Vibes millennials banget. Jadi ke bawah ya. Jadi ke bawah, mau gak mau ke bawah, dan ini memang sangat rekomendasi ya bagi semua nih warga Garut nih yang mau menyuarakan suaranya tentunya ya. Betul. Untuk kemajuan Garut tentunya kan. Betul Kang. Di sini tempatnya. Di sini tempatnya. Oke. Kang Feby, Bogakabisa. Apa sih Bogakabisa? Bogakabisa itu merupakan perusahaan ya. Sebenarnya merupakan perusahaan yang di dalamnya juga ada beberapa lembaga lain. Kita semacam ada holding ya, ada yayasan, ada lembaga kursusnya, ada perusahaan lainnya juga yang kita gandeng gitu ya, dari sisi IT misalnya ada yang gabung juga di kita. Jadi memang Bogakabisa ini sebuah perusahaan yang bergerak di bidang vokasional. Atau istilahnya vocational school mungkin ya. Vocational schoolnya lah ya. Kang Feby ini sebagai salah satu founder Bogakabisa sendiri ya. Awal mulanya kenapa Kang menciptakan si Bogakabisa ini? Itu tuh 2019 ketika mau menjelang Covid dulu. Oh, malah mau Covid ya waktu itu? Di akhir-akhir 19 tuh kan kita sudah mulai ada pemberitaan tentang Covid ya. Kemudian 2020-nya di bulan Maret kita masih ingat tuh. Itu mulai ramai video-video, tiba-tiba orang tergeletak di tengah jalan, tahu nggak? Ya kayak gitu kan. Itu sudah mulai fenomena itu. Nah akhirnya kita masuk di Bogakabisa itu untuk online course dulu. Karena memang awalnya konvensional gitu tuh, offline seperti itu ya. Tapi karena memang Covid itulah yang akhirnya kita membangun learning management system tuh di Garut, online course ya. Itu sih awalnya. Awalnya ke sana gitu. Dengan harapan apa Kang membangun Bogakabisa ini tuh? Harapannya memang kita berawal dari gagasan bahwa sebetulnya untuk kita sudah memiliki gelar akademik pun gitu ya. Baik itu di SMA, SMK, S1, S2 atau S3. Hari itu rasanya agak masih kurang gitu ya untuk bisa survive di era revolusi industri di 4.0 ini. Apalagi sekarang sudah ada macam society 5.0 dan lain sebagainya, dan rasanya skill nih yang paling utama yang harus kita miliki. Nah itu sih awalnya. Iya, ngomongin tadi ya tentang lulusan SMA, SMK atau S1, S2 dan S3 itu biasanya kita bilangnya fresh graduate kali ya. Dan rata-rata ya kan sekarang tuh fenomenanya fresh graduate tuh susah untuk mencari pekerjaan. Mungkin ada sambungannya dengan skill tadi yang kata Akang ya, dan masih kesulitan. Ini tuh sebenarnya menurut Akang sendiri apakah karena sistem pendidikan kita yang masih belum selaras dengan dunia kerja, atau memang dari si individunya sendiri yang belum siap ke daerah sana? Ya kita juga pernah menganalisis bahwa di Indonesia, di Garut khususnya, itu terjadi mismatch ya. Terjadi kesenjangan, ada gap antara supply and demand dalam bidang produktivitas. Ya, jadi lembaga pendidikan kita yang ada di kita, kemudian kebutuhan pasar industri hari ini itu sudah agak berbeda. Nah sehingga kan kita perlu juga melakukan revisit dan kita melakukan tinjau ulang bagaimana sebetulnya supply yang kita siapkan ini apakah sesuai dengan kebutuhan industri hari ini atau belum. Nah ini yang menjadi salah satu fokus Bogakabisa. Kenapa kita memilih short course? Karena ini kan semacam shortcut ya, untuk bisa mencapai satu skills tertentu dengan kompetensi dan kualifikasi tertentu, dan akhirnya bisa ikut bersaing di society 5.0 ini gitu. Intinya itu. Skill pun sekarang tuh sangat diperlukan ya. Selain adanya penyelarasan antara dunia pendidikan dengan bidang pekerjaan pun, skill dari si individunya pun sangat dipertimbangkan lah dalam dunia kerja. Tapi kadang ada aja kan ketika orang-orang tersebut mempunyai pekerjaan, udah masuk nih ke ranah pekerjaan, semangat kerjanya yang hilang. Ini tuh karena apa Kang? Lingkungan kerja, tuntutan zaman, atau ada hal-hal lain yang mungkin akan bisa share? Ya, kemarin juga saya lihat di pemberitaan Info Garut ya, kalau nggak salah tuh ada semacam rilis BPS yang menyebutkan bahwa tingkat produktivitas di Jawa Barat itu, khususnya Kabupaten Garut, itu cukup rendah.
Kenapa? Pertanyaannya kan gitu kan? Kenapa produktivitasnya rendah? Ini kan berasal dari beberapa faktor. Tadi misalnya terkait mismatch. Karena banyak orang yang kerja di industri, misalnya di Garut, baik itu pabrik ya atau industri pertanian dan sebagainya, tapi passion mereka nggak di sana. Akhirnya mereka harus bekerja secara informal ya, bekerja di luar dari skills yang mereka miliki atau dari passion yang mereka miliki. Ya akhirnya mungkin itu juga salah satu yang bisa membuat produktivitas ini menjadi rendah, menjadi turun. Benar. Jadi mungkin keterpaksaan juga ya pekerjaannya karena nggak sesuai dengan skillnya, tuntutan dan lain sebagainya kan. Iya benar-benar. Jadi ada beban juga lah sepertinya dalam pekerjaan, makanya semangat produktivitasnya juga menurun ya Kang. Sebenarnya ada nggak sih Kang tips-tips atau cara-cara supaya produktivitas kerjanya itu ya mungkin buat teman-teman Gen Z seumuran aku bisa tetap produktif itu di era gempuran semangat kerja yang menurun sekarang. Intinya kalau misalnya kita lihat di Finland, itu luar biasa sistem pendidikannya ya. Bagaimana anak itu dari mulai preschool, dari mulai sebelum sekolah ya, itu mereka sudah diukur minatnya mau di mana, di sektor apa gitu ya, dalam bidang apa. Dan pemerintah dalam hal ini nge-watch tuh sampai mereka dewasa terus diarahkan pada poin itu, sehingga itu sangat menunjang ya, sangat supporting untuk produktivitas tadi, karena mereka melakukan apa yang mereka sukai itu kan. Benar sih. Pada intinya, dan hal yang mereka sukai itu di sisi lain secara ekonomi bisa menghasilkan ya, baik itu pekerjaan atau misalnya wirausaha. Benar sih. Nah ini yang belum yang kayaknya belum di kita deh. Belum diterapkan ya Kang. Belum. Iya sih benar. Kayaknya belum. Iya, kadang ngaruh gak Kang dengan ini nih, underestimate orang-orang, bahkan sesimpel kesukaan orang-orang yang suka main games aja kan itu bisa menghasilkan kalau dia benar-benar menekuni ke sana. Dan selalu ada yang underestimate nih dari orang tertentu, dia mah kerjanya main game doang atau ngapain kerja kayak gitu. Ngaruh gak Kang dengan itu sebenarnya? Nah, ini juga sama halnya dengan edukasi. Edukasi masyarakat. Kita juga sekarang fokus juga di wilayah-wilayah konsultansi, ya, karena memang kita perlu mengedukasi masyarakat. Kita merasa perlu ya, terkait tadi misalnya, kenapa sih orang yang misalnya kuliah S1, S2 misalnya, atau misalnya SMK lah katakan siap kerja ya. Orientasi masyarakat itu harapannya ketika mereka lulus SMK atau S1, S2 itu harapannya langsung kerja, bisa dapat kerja. Padahal kan menurut kami itu merupakan sesuatu yang berbeda. Malah berbeda menurut Bagas sendiri. Iya, untuk bisa mendapatkan pekerjaan, sebetulnya kan syarat ijazah itu salah satu syarat. Betul nggak? Iya betul. Hanya salah satu syarat saja. Iya, salah satu persyaratan, bukan syarat utama kan. Dan dokumen ya yang dirinya pun. Tapi kan yang paling penting adalah skillsnya itu sendiri. Dia punya skills apa? Dia punya kompetensi apa yang bisa dibutuhkan di industri atau di perusahaan-perusahaan yang mereka tuju gitu. Intinya kan itu. Intinya ke sana ya Kang. Bagaimana? Iya, penjuruannya lah ya, lebih terjun di sini belum ya kayaknya. Ya sih benar, karena SD itu kita belajarnya masih semua ke sana gitu. Dan menurut Akang lebih efektif apakah kadang ada orang yang suka dengan semua hal tapi dia cobanya hanya sebatas bisa atau di satu hal tapi dia fokus ke sana? Saya lebih cenderung yang nomor 2 tadi. Ya nomor 2. Jadi satu hal tapi dia fokus ke sana gitu ya. Oke. Gimana Kak? Ya kayak misalnya tadi disinggung terkait games misalnya, game mobile game atau apa namanya, e-sport ya istilahnya. Itu kan kita juga di KONI juga sudah ada cabornya, sudah ada atlet-atlet, penjaringan atlet. Nah sebetulnya secara wadah ada nih. Tinggal tadi itu edukasinya. Jangan sampai ya masyarakat ini kan menilai bahwa kalau misalnya mau main game itu dianggapnya hanya sebatas hiburan atau misalnya buang-buang waktu aja. Betul. Nah karena memang alamnya sudah berbeda kan. Kita sedang hidup di tahun 2025 gitu ya, dengan perkembangan informasi yang begitu sangat cepat. Nah sehingga memang ini juga perlu disuarakan di Suara Garut. Ya kan? Masuk barang ya. Masuk ya say, masuk. Masuk memang ya. Tapi Kang, di dunia kerja ini menurut Akang lebih penting atau lebih cepat berkembang yang mana? Yang selalu berlatih skillnya atau yang memperluas networking atau apa relasinya?
Dua-duanya penting. Dua-duanya penting. Harus selaras lah. Dua-duanya penting. Di samping kita juga perlu bergaul, membangun beberapa connection ke lembaga-lembaga, organisasi-organisasi, begitu ya, mencari pengalaman ada yang komunitas-komunitas begitu ya, banyak. Nah, di samping itu juga kita juga harus ada sesuatu hal yang menjadi diferensiasi kita. Spesifikasi kita di skillsnya di mana, itu yang memang sangat perlu dimiliki. Gen Z betul. Ya. Aku Gen Z, khususnya Gen Z nih. Karena banyak juga tuh kemarin di pemberitaan ya bahwa Gen Z itu etos kerjanya katanya A, B, C, D segala macam ya. Kenapa coba? Kenapa ya? Nah, kenapa ya? Mungkin kita juga lihat ya, karena anak-anak yang lahir di tahun 2000-an dengan anak-anak yang lahir di tahun 90-an ya tentu berbeda. Treatment, assessment dan lingkungannya juga sangat berbeda. Itu sedikit banyak mempengaruhi, sehingga treatment hari ini dengan digitalisasi sebetulnya bagaimana mampu mengadaptasi pemerintah dalam hal ini dan semua stakeholder terkait ya dalam mendukung produktivitas Gen Z. Bagaimana ini bisa ditangani, diatasi secara komprehensif, secara bersama-sama maksudnya. Malah dijadikan peluang lah untuk adaptasi ya, dengan adanya digitalisasi ini, bukan malah dijadikan sebuah ketakutan. Kadang kan ada aja Kang yang takut, aduh zaman sekarang ya takut bla 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 gitu dengan digitalisasi. Malah nggak seperti itu ya Kang seharusnya. Oke, dari tadi kita ngomongin tentang skill-skill yang dipunya di diri seseorang gitu yang ingin bekerja. Kalau ngomongin lapangan pekerjaannya gitu Kang, lapangan pekerjaan representatifnya seperti apa sih Kang? Kalau Akang nilai sendiri sekarang? Kalau misalnya berbicara Kabupaten Garut, nah, lapangan kerja yang paling representatif itu dilihat dari berapa jumlah perputaran ekonomi yang paling tinggi di sektor di Kabupaten Garut. Contoh misalnya, kemarin di 2023, 2024 itu BPS merilis bahwa ada 3 sektor yang sangat besar ya dari perputaran ekonomi terkait UMKM, pertanian dan pariwisata. Ya makanya paling kalau misalnya pertanyaannya apa yang paling representatif di sektor-sektor itu. 3 sektor itu ya? Iya, karena itu yang jelas-jelas secara perputaran ekonomi berjalan gitu ya. Baik yang misalnya kalau pertanian ada yang kirim ke luar kota, luar provinsi dan sebagainya kan. Kemudian UMKM kita juga ini sekarang sudah mulai banyak yang go nasional bahkan internasional mungkin secara produk ya. Benar. Kemudian dari pariwisata juga kita nggak kalah, punya banyak destinasi calon destinasi wisata internasional mungkin ya. Seperti di Curug Sanghyang Taraje, benar. Itu juga perlu sentuhan-sentuhan yang memang bisa jadi salah satunya jadi. Banyak hidden gem lah ya di Garut yang belum tereksplor dan bisa jadi calon potensial juga untuk sektor pariwisata di Garut ya Kang. Tapi tadi yang kata balik lagi, lapangan kerjaan tuh ada sebenarnya di sini ya. Tapi kebutuhan yang dibutuhkan oleh si lapangan pekerjaan tersebut biasanya yang tadi skillnya tuh nggak sesuai gitu dengan sektor itu. Ada nggak sih Kang sebenarnya jalan keluarnya? Ya itu tadi. Jadi ketika misalnya kita tahu bahwa potensi di wilayah di Kabupaten Garut ini adalah A, B, dan C gitu ya, maka pemerintah dan semua pengusaha khususnya dalam hal ini harus ikut menyesuaikan dengan kebutuhan daerah hari ini. Daerahnya apa gitu ya hari ini. Jadi kalau misalnya di daerah Kalimantan misalnya atau Solo itu potensinya di pertambangan, kan kita nggak bisa di sini secara alamnya. Betul. Makanya kalau mau tidak mau 3 sektor itu kita harus siapkan pendidikan khususnya, pendidikan keterampilannya baik secara formal maupun non formal. Karena dari segi kurikulum itu sudah tersedia. Karena tinggal mau atau tidak, itu aja sih. Mau atau enggaknya ya. Mau atau enggaknya. Mau atau enggaknya. Kalau mau bisa langsung ke Bogaka bisa ya Kang ya, ke sana belajar juga sangat skill bisa. sangat bisa. Masuk. Oke. Sip. Satu sama sorry. Nah, Kang, kalau dari sudut mata Akang sendiri, apa yang jadi gap antara ketidaksesuaian lapangan pekerjaan dan keterampilan si pekerja itu? Jadi kalau berbicara gap ini sebetulnya tadi ya, dari mulai sistem pendidikan yang kita punya, dari mulai preschool, kemudian sekolah dasar, menengah, kemudian atas, ini juga masih menggunakan sistem yang
Saya bilangnya nggak tega sih. Apa Kang? Tapi kita tega-tegaan lah di sini mah. Harus lebih dihaluskan lagi nih apa ya? Saya lagi cari ya tradisional lah mungkin ya. Oh, tradisional. Yang itu yang paling halus sih. Iya benar, itu yang paling halus betul. Sistem pendidikan kita ya memang itu aja gitu. Jadi perlu ada tadi. Saran saya perlu ada revisi, perlu ada upgrading lah ya, peninjauan ulang, betul. Sehingga bisa memperkecil gap. Itu salah satunya. Dan ngaruh banget ya ternyata dari si pendidikan terhadap pekerjaan pun itu ya. Berarti memang perlu peran banyak orang sekali dalam mengatasi gap ini ya Kang. Baik dari pemerintahan atau stakeholder terkait yang tadi kata Akang sendiri ya. Betul. Oke, kalau di Boga Kabisa sendiri kan biasanya skill-skill atau orang-orang yang kebingungan dengan skillnya sendiri dibantu seperti apa di Boga Kabisa Kang? Yang pertama itu kita buka layanan konsultansi. Oke. Bisa chat di WhatsApp misalnya, atau bisa datang langsung ke kantor free, secara gratis. Itu bisa konsultasi masalah skills ya, development misalnya terkait pengembangan karir, atau misalnya mau tanya-tanya soal program dan lain sebagainya. Itu kami sangat membuka, karena kita perlu kenal dulu, perlu tahu dulu sebelum mengasesmen orang tuh ini sebetulnya kelebihan dia di mana. Karena kita juga ada banyak kasus nih yang datang, yang ngechat, yang ke kantor, dia secara background pendidikan di kesehatan, mau tanya-tanya program yang kita punya di keperawatan misalnya atau di kesehatan, tapi ini kayaknya orang jago juga bikin kopinya. Skill lainnya. Skill baristanya kayaknya ada. Nah, akhirnya kenapa enggak juga kita arahin misalnya ke barista, dan ternyata dia suka gitu. Dia mencintai pekerjaan itu. Itu kan goalsnya itu kan. Benar-benar. Ini enggak sih kayaknya orang-orang sekarang tuh banyak yang denial. Ya nggak sih, denial dengan skillnya dia karena mungkin ada standarisasi job, ya nggak sih, standarisasi pekerjaan. Pekerjaan seperti ini tuh akan lebih layak dipandang oleh orang, daripada pekerjaan-pekerjaan yang lain. Atau mungkin Kang ngaruh nggak dengan ini? Biasanya sering banget mendengar siswa atau mahasiswa yang sekolahnya itu diarahkan oleh orang tua. Kenapa masuk kesehatan? Kenapa masuk ini? Karena mama aku nyuruh. Karena papa aku nyuruh. Ada kan yang kayak gitu? Gimana Kang menanggapi hal itu? Kalau melihatnya di hari ini, saya katakan itu wajar. Kenapa itu wajar? Karena memang tadi anak-anak kita itu dari SD-nya memang nggak diarahin untuk salah satu, untuk bisa menekuni satu hal kan. Jadi wajar aja kalau orang tua hari ini juga khawatir anaknya mau jadi apa kan gitu. Makanya udahlah, kamu dihukum aja, bukan dihukum dicambuk ya, tapi sekolah hukum. Kang sekarang selesai. Bapak-bapak banget ya. Nggak apa-apa. Bapak-bapak. Saya bisa masuk kok ke bapak-bapak. Ya jadi wajar-wajar saja kalau orang tua khawatir, karena memang persoalannya bukan di orang tua justru, tapi di pemangku kebijakannya. Balik lagi. Iya, karena kan sekarang ngeri. Karena sekarang tuh yang cari kerja harus bikin SKCK, tapi yang sekarang duduk di sana itu mantan-mantan KPK. Ini malah saya simpan di akhir sebenarnya. Langsung merah ya saya. Udah ya, cukup sampai di sini. Itu ternyata wajar-wajar aja ya Kang sebenarnya untuk mengarahkan arah ke sana. Benar-benar. Tapi kalau daripada nggak jadi apa-apa. Benar-benar. Iya sih, benar sih. Tapi kalau Akang nih nanti anggaplah sebagai kita tunjuk ditunjuk sebagai orang yang akan bisa mengubah sistem pendidikan. Akan seperti apa Kang? Kalau Akang yang paling utama ini prinsip kolaborasi. Jadi prinsip kerja inklusif ini memang sangat dibutuhkan di Garut ya. Inklusivitas ini, sehingga karena memang tadi butuh banyak peran dari berbagai macam stakeholders terkait masalah gap ya. Intinya kan gap itu ya, dari mulai supply dan demand ini nggak nyambung nih di kita. Jadi memang salah satu ya yang harus saya lakukan adalah mengorkestrasi ini. Ini yang belum ada. Kolaborasi berarti ya salah satunya. Selain itu Kang, ada nggak sih kayak secara spesifikasi tentang sekarang kan ada kabar-kabar UN mau dibalikin lagi kan? Ya nggak sih, UN tuh mau dikembalikan lagi ke sistem pendidikan yang seperti sebelumnya. Hal-hal yang seperti itu ada nggak yang pengen Akang rubah? Nah, kalau misalnya itu kan berbicara terkait kebijakan di nasional ya, kebijakan di pusat. Ya tentu memang ini langkah teknis dan mekanismenya juga sangat panjang. Pasti ya. Ya kalau kita berbicara hanya di Garut begitu. Tapi banyak
tadi shortcut yang bisa kita lakukan sebetulnya tanpa harus mengubah itu. Nah, kita sudah bisa mulai memberikan layanan-layanan kepada anak-anak SD misalnya. Bisa misalnya di pemerintah hari ini sudah bisa masuk ke ranah-ranah itu, ke SD, SMP, SMA misalnya, untuk bisa menanyakan setiap siswa ini kemana ya? Dari kan dulu kita suka ada psikotes ya dulu. Masih ada nggak sih di SMA tuh? Terakhir aku masih ada kan? Masih ada kan? Nah, harusnya kan itu menjadi salah satu referensi untuk sekolah bisa mengarahkan mau kemana ya siswanya. Atau pemerintah bisa mengarahkan, mengasesmen ini anak kemana. Tapi sekarang tuh malah nggak ada deh kan kayaknya. Kan kalau aku dulu masuk itu langsung diarahkan mau ngambil jurusan mana. Kalau sekarang tuh semuanya harus di ini dulu, aku nggak tahu ya. Setahu aku ya, jadi nggak ada IPA IPS sekarang tuh di SMA khususnya. Dan kalau menurut Akang sendiri tadi, kurikulum merdeka kan? Kurikulum merdeka. Kalau menurut Akang tadi kan udah masuk siswa-siswa SD juga udah harus mulai diarahkan ya Kang kemana? Sudah mulai diarahkan. Apalagi perkembangan di usia 0 sampai 7 tahun. 7 tahun tuh anak kelas 1 SD ya. Baru masuk sekali. Baru masuk sekolah. Itu juga harus ada semacam pretest. Tapi bukan pretestnya akademis. Ya pretestnya terkait dia sukanya apa gitu. Iya benar. Sesederhana itu. Benar, sesederhana. Karena nggak semua anak tuh di bidang akademis yang oke-nya cuma di bidang akademis aja ya. Ada banyak skill lain yang bisa ya katakan tadi bisa jadi hidden sebenarnya di diri seseorang itu untuk dicari. Setidaknya kita tahu ada 7 tipe kecerdasan kan ya. Apa aja tuh Kang? Di dalam diri manusia itu kan ada kecerdasan kognitif, kemudian kinestetik, language juga, linguistik sebagai bahasa ya. Saya lupa lagi, pokoknya ada 7. Banyak sekali ya pokoknya. Jadi sebetulnya kita nggak bisa mengukur seseorang itu dari nilai raport misalnya. Iya benar-benar. Atau dari IPK misalnya ya. Karena kan kecerdasan inilah yang kita nggak tahu nih anak sebetulnya ada di mana. Iya benar-benar. Karena IPK juga itu nggak tahu lu nyontek apa kagak ya ujiannya dapat 4 ya. Ya kita kan nggak tahu hasil yang didapatin dari sana ya. Tapi yang penting itu adalah kecerdasannya juga. Kecerdasan inilah yang bisa menunjang tadi produktivitas. Tapi sebenarnya kontradiktif gak sih kan dengan meninjau hasil rapot aja tuh nggak bisa, atau lihat IPK aja tuh nggak bisa, tapi syarat pekerjaan sekarang tuh lihat dari ijazah yang di sana tuh tertera nilai gitu. Kontradiktif nggak sih Kang menurut Akang kalau hal itu? Dibilang kontradiktif enggak, tapi itu kan merupakan salah satu aja. Jadi salah satunya aja. Sebetulnya salah satu referensi aja untuk si perusahaan misalnya memberlakukan sebuah regulasi kan. Tapi ada yang lupa nih bahwa di Indonesia juga kita sudah punya Badan Nasional Sertifikasi Profesi misalnya, ya kan? Iya, kita juga di Garut, saya juga pernah lihat beberapa di Uniga juga ada LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Nah, hanya bidangnya saja yang harus diperluas lah ya. Diperluas sesuai dengan tadi kebutuhan daerah. Nah, mungkin nanti perusahaan, industri ya, yang sedang meng-hire atau misalkan open recruitment terkait tenaga kerja, itu bisa nih melampirkan salah satu syaratnya sertifikasi kompetensi di bidang A. Di bidang apa gitu ya. Sehingga itu sedikit banyak bisa menjawab sih sebetulnya. Iya sih, karena sekarang tuh tidak dipungkiri banyak perusahaan yang mencari pekerja tuh nggak mau yang masih digodok gitu, tapi udah matang pengennya tuh udah bener-bener udah siap gitu, siap pakai. Tapi minim nih yang mau berinvestasi pada pengembangan karyawannya gitu. Gimana Kang seharusnya kita menyikapi kondisi ini? Nah, kebetulan saya juga aktif di Kadin hari ini membahas masalah yang tadi ya. Rencananya sih mungkin bulan depan setelah Lebaran kita mau melaksanakan semacam fokus group discussion dengan beberapa perusahaan di Kabupaten Garut, baik yang udah lama yang baru. Dan kita mau mulai mensosialisasikan adanya Peraturan Menteri Keuangan nomor 128 tahun 2019 tentang super tax deduction. Pemotongan pajak bagi perusahaan yang mau melaksanakan pendidikan vokasi di perusahaannya untuk peningkatan produktivitas karyawan tadi. Gitu. Jadi sebetulnya sudah ada nih instrumennya, hanya saja begitu sosialisasinya yang kurang ya, benar, balik lagi nggak tahu kemana itu dana sosialisasinya. Oke Kang. Oke, sepertinya kita mengundang Boga Kabisa juga tidak hanya semata-mata untuk duduk ngobrol aja, tapi kita ngobrolin solusinya juga dari mungkin beberapa kasus tadi yang udah kita bahas ya, solusi dari Boga Kabisa sendiri. Menurut Akang sebagai salah satu founder Boga Kabisa, seberapa besar peran e-course seperti yang disediakan Boga Kabisa dalam membantu seseorang gitu Kang dalam bersaing di dunia kerja?
Kalau misalnya dari 1 sampai 10 layanan e-course itu sebetulnya kalau saya pribadi menjelaskan itu di 7 sih. 7, oke. Kenapa Kang di 7? Ya karena memang banyak keterbatasan. Dan ini harus terbuka saja ya. Iya. Karena memang saya fokus kepada pengembangan karir kan. Jadi pengembangan karir ini tentu tidak bisa diselesaikan hanya dengan layanan yang e-course saja gitu ya, nonton video atau misalnya secara streaming atau misalnya video call gitu ya. Tapi banyak komponen. Yang ini juga komponen-komponen ini juga kami siapkan gitu ya secara kelembagaan di perusahaan, dari mulai konsultansinya, online course-nya, offline-nya begitu ya. Kemudian ada semacam sesi job hunting. Untuk bisa mengukur atau bisa menentukan nih kira-kira peluang di mana yang bisa diambil gitu ya. Dari segi pekerjaan dan kompetensi tentunya. Kemudian ada juga pendampingan, apalagi kita juga sedang memproses visa hari ini untuk pemberangkatan ke luar negeri. Beasiswa ya. Beasiswa, oke. Kapan Kang rencananya itu diberangkatkan? Saya mau nanya kita tuh 1 tahun tuh 2 kali pemberangkatan. 2 kali pemberangkatan. April dan Oktober. Berarti sekarang ya agenda terdekatnya April ini. Memberangkatkan untuk beasiswa ke sana. Oke. Kalau boleh tahu beasiswanya apa Kang? Kalau boleh diceritakan. Boleh di-spill Kang. Oke, jadi kita ini Boga Kabisa sekarang bekerja sama dengan salah satu perusahaan di Jepang. Ya, perusahaan yang juga sama bergerak di bidang pengembangan karir. Terutama dengan beberapa sekolah yang terkait dengan beberapa sekolah bahasa dan sekolah kejuruan atau namanya Semonggakko istilahnya ya. Jadi kita bekerja sama untuk program beasiswa dan penempatan kerja di sana. Jadi ada beasiswa kalau ya semacam kontrak ya. Setelah selesai studi itu wajib disalurkan ya, wajib bekerja dulu selama 5 tahun di sana. Setelah 5 tahun mereka bebas mau pulang, mau lanjut, mau nikah di sana ya. Segala macam. Tapi terjamin ya Kang ya, berarti ya terjamin akan pasti ya yang 5 tahun itu tadi yang di awal mungkin. Iya, jadi beasiswanya kan 3 tahun ya. 3 tahun. Beasiswa sekolahnya 3 tahun, sekolah Nihongo Gakko-nya belajar bahasa Jepangnya 1 atau 1,5 tahun ya. 1,5 tahunnya lagi itu belajar teknis, skills keperawatan misalnya, atau pertanian misalnya, tergantung program, tergantung bidang ya. Nah setelah selesai itu, dan itu selama 3 tahun itu full dibiayai pemerintah Jepang. Iya, tapi kan gimana Kang? Tinggal di Garut ini kapan gitu mau? Iya benar, betul ya. Karena kan untuk kelangsungan hidup negaranya juga sendiri gak sih ya? Betul. Benar. Wow. Pejuang devisa semua di sana. Betul. Kita kan nggak bisa ya ke Jepang cuma arigato doang ya. Jadi makanya setahun belajar dulu bahasa Jepang ya. Betul. After di sana setelah 3 tahun itu baru penempatan mungkin ya. Penempatan dengan kerja. Kontrak 5 tahun. Wajib bekerja di sana. Kebetulan sekolahnya memang sekolah kedinasan. Jadi yang memang 100% dari APBD sana. Aman dong berarti ya. Iya, berarti sudah terjamin ya. Saya tertarik untuk menikah dengan orang Jepang. Dia mau pasti ke sana. Lagi dibutuhin banget. Betul, langsung aja ya nanti buat teman-teman juga yang tertarik untuk ya mungkin alasan simpelnya pengen menikah sama orang Jepang, tapi kan kita nggak tahu ya, qadarullah di sana bisa sukses ya Kang ya. Bisa lewat Boga Kabisa dulu. Benar ya Kang. Masuk nggak Kang? Tapi kan ya masih banyak nih orang yang mungkin Akang tadi bilang masih banyak dibutuhkan kita SDM-nya. Tapi sekarang tuh masih banyak orang yang ragu untuk mengikuti pelatihan vokasi gitu ya. Benar gak sih bisa merubah karir mereka gitu? Ada nggak sih kan bukti-buktinya yang selain yang tadi udah berangkat ke sana gitu ya? Ada nggak Kang bukti-bukti lainnya dari Boga Kabisa sendiri? 2022 tuh saya pernah melaksanakan kegiatan pelatihan barista. Barista hampir 15-20 orang lah waktu itu. 15-20 orang, dan alhamdulillah hari ini saya cek tuh kemarin di beberapa di Instagram nih, karena udah lama nggak kontak juga ya, 2 tahun lebih mungkin. 3 tahun ya. Ada yang udah di Starbucks, ada yang udah di kedai-kedai kopi di luar daerah gitu ya, di luar Garut, dan mereka kayaknya enjoy liatnya gitu. Maksudnya saya liatnya enjoy banget ngeliat mereka kerja tuh. Nah itu kan harapan kita tuh itu. Iya benar, karena mereka bekerja dengan apa yang mereka sukai gitu ya Kang. Jadi kita nggak terpaku
terpatok pada nilai atau nilai material gitu ya. Misalnya harus gaji berapa nih keluar dari Boga Kabisa misalnya. Betul. Bukan itu sih sebetulnya goals kita. Patokannya ya, goalsnya bukan. Saya juga pernah waktu itu ngisi talkshow di mana ya lupa lagi. Harapan saya dari Boga Kabisa itu sebetulnya cuma satu. Apa, Kang? Ingin masyarakat Garut itu mencintai apa yang mereka lakukan. Itu aja sih. Mencintai pekerjaan mereka ya. Itu aja. Dan Boga Kabisa mengarahkan mengarahkan untuk mencari apa yang dia suka sampai dia mencintai ke sana. Membantu. Benar. Karena kayak tadi aja yang tadinya sekolah keperawatan tiba-tiba ketika diarahkan oleh Boga Kabisa ke jadi barista, itu kan sesuatu yang tersembunyi di diri dia yang dia nggak temukan. Tapi lewat Boga Kabisa ditemukan. Oke. Iya, berarti memang balik lagi ke sana ya, bagaimana orang-orang tuh punya keinginan untuk sana, karena Kang, kita tuh orang-orang yang nggak punya kenalan di sana gitu, jadi susah untuk dapat pekerjaan kecuali kita dekat ya sama yang ini kan kita bisa naik pangkatnya cepat. Nah, kita kan kerja harus benar-benar di bawah ya kan, step by step. Gitu. Jadi teman-teman yang mau mungkin masih kebingungan atau lagi mencari jati diri ya ibaratnya ya, jati diri atau kesukaan yang kita kemana, bisa ikut-ikut vokasi kayak salah satunya Boga Kabisa juga. Boleh, ya. Sangat boleh. Ya minimal konsul dulu lah gitu. Sesimpel konsul ya. Free. Dan free. Oh, dan konsulnya free. Anjay, free. Nanti aku akan konsul abis ini. Sama aku juga. Ya, aku akan konsul abis ini. Lumayan kan, konsul gratis gitu ya. Kita akan konsul. Tapi untuk agenda terdekat Kang, Boga Kabisa apa Kang? Bulan April, ya mungkin bulan April. Bulan April yang memberangkatkan ya ke Jepang. Oke. Kalau Instagramnya kan, Instagram atau nomor HP yang bisa dihubungi ke Boga Kabisa? Di Boga Kabisa, @Boga Kabisa aja. @Boga Kabisa. Oke. Yang mau cari-cari info ya terkait Boga Kabisa, mau konsul, mau ngapain segala macam, langsung aja dicari di Instagramnya @Boga Kabisa ya. Yang ini ya profilnya seperti belakang sana. Oke. Ada mungkin yang Kang terakhir harapan Akang atau mungkin yang pengen Akang sampaikan untuk teman-teman warginet atau untuk para pemangku kebijakan di luar sana? Mangga. Ya. Harapannya sangat banyak tentu ya. Tapi terkait vokasional ini, saya ingin menekankan bahwa ini satu hal yang sangat penting hari ini. Itu yang minimal kita sadar dulu bahwa masyarakat, pemerintah, pengusaha, akademisi, media ini semua harus mulai mengkampanyekan bahwa vocational skill atau vocational school itu hari ini menjadi salah satu opsi bagaimana menjawab tantangan begitu ya di era revolusi industri 4.0, di society 5.0 dan lain sebagainya, sehingga hari ini vocational school ini diharapkan mendapatkan banyak support. Intinya itu support dari semua kalangan. Mungkin seperti Pentahelix mungkin Kang ya, kayak betul. Kolaborasi buat Pentahelix di berbagai sektor, saling support. Betul. Oke. Wah, boleh dong beri tepuk tangan buat Kang Feby. Sedikit seru dan sedikit gagah-gagahan ya saya episode ini. Tapi aku mau mengucapkan terima kasih banyak Kang sudah main ke Suara Garut. Sama-sama, terima kasih banyak. Mudah-mudahan agenda selanjutnya diberi kelancaran dan semoga Boga Kabisa juga bisa melanglang buana dan jauh melejit ya. Amin. Dan sekali lagi teman-teman yang mau mencari skill diri atau mencari jati diri, boleh untuk konsultasi ke Boga Kabisa, cari aja Instagramnya @Boga Kabisa ya Kang ya. Siap. Dan aku juga mau ucapkan terima kasih buat teman-teman warginet yang selalu setia menonton podcast kami ya. Dan teman-teman warginet yang punya isu-isu atau fakta menarik di luar sana dan mau kita beritakan, langsung aja hubungi 0811220335. Tapi kalau mau cari souvenir langsung aja ke Garut Souvenir, karena di Garut Souvenir semua bisa custom ya. Ingat Garut Souvenir. Sekali lagi ya, balik lagi kita harus bisa meningkatkan skill diri untuk bisa mencari pekerjaan, karena balik lagi kita cari kerja harus bikin SKCK, sedangkan yang di sana ya yang ngasih pekerjaannya mantan-mantan KPK gitu. Jadi kita harus ready dengan segala. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.